Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar? Gak kerasa kan? Udah menjumpai podcast pagi lagi, sesuatu hal yang kamu cinta dan kangen banget. Bicara soal cinta dan rasa kangen, apa sih yang membuat kamu tuh selalu rindu dengan materi podcast Pagi Pagar Kehidupan? Sejauh ini kamu dengarkan saya di podcast pagi. Apa yang bikin kamu tidak bisa lepas dari podcast pagi yang kamu rutin dengarkan? Coba saya pengen tahu ya. Nanti saya berikan hati untuk kamu. Terima kasih. Mengejar duit emang salah ya mas? Kalau emang salah, terus kenapa salahnya? Saya pengen bukti kalau mengejar uang itu salah. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, saya sering bilang di beberapa video saya di Pagar Kehidupan, termasuk di podcast pagi saya, bahwa yang namanya mencari rezeki itu bukan dengan cara mengejar uang. Nah, kalau kamu adalah tipe orang yang memang butuh bukti bahwa mengejar uang itu salah, ini dia nih. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari rezeki yang benar dan apa buktinya kalau mengejar uang itu keliru banget. Ini menarik. Begini, kalau kita berbicara tentang uang itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sama seperti agama. Maksud saya, uang itu sering kali dijadikan kambing hitam sama seperti agama. Agama itu baik, uang itu baik. Tapi setiap kali ada orang yang beragama melakukan tindakan tertentu yang tercela, agamanya pasti jadi sasaran. Sama seperti uang. Ketika ada orang yang menggunakan uang sebagai alasan berbuat jahat, uang pasti jadi kambing hitamnya, jadi sasarannya. Benar nggak? Nah itulah kasihannya uang dan juga agama. Mereka tidak salah apa-apa, tapi sering jadi kambing hitam. Terus, apa hubungannya mas? Kalau uang jadi kambing hitam dengan topik kita di hari ini nih, bahwa mengejar uang itu adalah suatu hal yang terlarang. Ada hubungannya. Hubungannya adalah di sini. Apakah kamu itu harus ya mengejar uang untuk bisa mendapatkan kekayaan? Saya ulangi, apakah memang harus ya kamu sebagai sahabat saya itu mengejar uang untuk mendapatkan kekayaan? Kalau memang iya, buat apa capek-capek kamu sekolah? Buat apa capek-capek kamu mengorbankan orang tuamu atau orang-orang yang sayang kepada kamu untuk mengeluarkan duit berjuta-juta rupiah sampai kamu segede sekarang kalau dirimu hanya ingin menjadi pengejar uang? Nih saya tanya, kamu tahu gak sih kalau yang namanya pengemis itu banyak loh yang kaya raya? Bukan rahasia umum ya, kamu bisa cari di Google bukti-bukti nyata bahwa pengemis-pengemis yang sering meminta-minta di jalan, itu kalau di kampungnya, mereka bisa jadi punya rumah yang lebih besar daripada kamu loh. Dan penghasilan per bulan mereka itu besar. Bisa sampai ratusan juta rupiah konon katanya. Dan dari situ, saya kemudian bertanya, kalau kamu hanya ingin mengincar uang, mau nggak kamu jadi pengemis? Nggak, saya tanya nih. Kalau kamu hanya mengincar uang saja, mengejar uang saja, mau nggak kamu jadi pengemis? Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Nah, itu dia. Karena bagi kamu, tidak layaklah kita, mas, mengemis-ngemis uang, karena itu pun dilarang oleh agama, titik. Masa kita mengemis-ngemis uang, menjadikan diri kita sebagai budak uang, kan nggak boleh, mas. Nah, itu kamu tahu. Itu kamu paham. Bahwa yang namanya uang itu tidak perlu kita jadikan Tuhan karena dia bukan Tuhan. Dan itu maksud saya. Kenapa kita dilarang mengejar uang? Karena uang itu bukanlah Tuhan. Yang perlu kita kejar itu adalah apa? Ridho dari Yang Maha Kuasa, titik. Bukan uang, ridhonya. Setuju?
Nah, kalau gitu Mas, saya ini sebenarnya lagi banyak kepentingan. Jujur Mas, keperluan saya banyak, kebutuhan saya banyak. Saya mau nggak mau nih memang harus ya, maaf ya Mas ya, agak ngejar-ngejar uang nih Mas. Kenapa? Karena kepentingan saya banyak, kebutuhan saya pun banyak. Boleh dong saya ngejar uang, kan saya kepepet Mas. Gini. Sekarang coba lihat pengalaman kamu sendiri. Ya, saya nggak ingin berteori ria di sini. Saya tidak ingin membuat kamu terpesona dengan kata-kata indah di sini, tidak. Tapi saya ingin coba kamu lihat hidup kamu sendiri belakangan ini. Lihat. Nah, lihat pengalaman kamu dalam mencari uang. Seumur-umur kamu mencari uang, benar nggak sih kalau yang namanya uang itu semakin kamu kejarnya ngotot, uang itu kayaknya semakin kabur dari hidup kamu, alias kalaupun dapet, tidak sebanding dengan apa yang sudah kamu usahakan. Bener nggak? Dan lucunya, pernah nggak kamu punya pengalaman, ketika kamu udah ikhlas, ketika kamu udah pasrah, uang malah dateng. Jumlahnya pun besar, jumlahnya pun banyak. Pernah nggak seperti itu? Nah, kalau pernah, itu kenyataannya. Kenyataannya, uang itu semakin dikejar, semakin jauh. Lah, terus gimana dong Mas? Kan saya banyak kepentingan, banyak kebutuhan. Terus kalau saya nggak boleh ngejar uang, saya harus ngapain Mas? Nih, kata kuncinya adalah ikhlas. Saya ulangi, kata kuncinya adalah ikhlas. Semakin kita ikhlas menjalani kegiatan hidup kita, rezekinya akan semakin bagus. Betul apa betul? Coba lihat pengalaman hidup kamu sendiri. Lihat pengalaman hidup kamu selama ini. Di saat kamu paling ikhlas kan, rezeki kamu paling bagus. Betul nggak? Di saat kamu paling ngotot kan, rezeki kamu paling sempit. Betul apa betul? Nah, sekarang pilihannya ada di tangan kamu sendiri. Mau milih mana? Mau rezekinya sempit padahal udah ngotot, udah ngoyo, udah capek, atau mau jadi orang ikhlas aja biar rezekinya bagus? Pilih mana? Nah, betul. Pilih jadi orang ikhlas. Itu yang benar. Pertanyaannya, Mas, jadi orang ikhlas tuh bagaimana, Mas? Karena ikhlas itu memang gampang diucapkan, Mas. Tapi kenyataannya, faktanya, realitanya tidak segampang teori. Gimana Mas caranya supaya gampang ikhlas? Gini caranya. Pertama, kamu tanyain dirimu sendiri. Tanya ke diri sendiri. Saya ini sebenarnya ada gairah gak sih di pekerjaan saya sekarang? Coba tanya dirimu sekarang. Karena kan kamu dengerin saya ini mungkin sambil menjalani aktivitas ya, apapun itu. Coba sekarang tanyain dirimu sendiri. Saya menjalani kegiatan ini, pekerjaan ini, ada gairahnya nggak? Ada nggak gairahnya? Kalau nggak ada gairahnya, maaf ya, itu tuh yang membuat rezeki kamu jadi sempit. Karena keikhlasan seseorang dalam bekerja, itu bergantung dari gairah orang itu sendiri di dalam bekerja. Bener nggak? Contoh. Saya nih, kalau ngetik suara untuk podcast pagi, selalu semangat. Kenapa? Karena saya ada gairah di sini. Jadi karena saya ada gairah di sini, saya jadi ikhlas. Hasilnya jadi bagus. Kenapa? Karena saya ikhlas. Nah sekarang bagaimana dengan kamu? Coba jujur. Kegiatan yang kamu lakukan setiap hari, termasuk yang di hari ini, nah ini, itu ada gairah nggak sih? Atau jangan-jangan bener ya, mohon maaf, dirimu menjalani kegiatan ini karena uangnya doang, betul ya? Aduh, itu yang salah. Coba sekarang ayo ambil nafas yuk. Kemudian kamu hembuskan lagi, katakan saya mau berubah, katakan gitu. Nah, sekarang coba, kan diri kamu udah capek nih jadi budak uang. Terus kamu sudah dikasih petunjuk oleh Yang Maha Kuasa video ini dan kamu setuju karena saya memberikan bukti-bukti nyata yang terjadi juga dalam hidup kamu ya, bahwa memang benar uang itu nggak boleh dikejar. Sekarang
kalau kamu udah ketemu video ini dan sudah yakin, coba, kapan kamu mau berhenti jadi budak uang? Kapan? Ya, saya tahu kamu punya 1001 alasan yang pengen kamu sampaikan kepada saya untuk menjadikan sebuah pembenaran bahwa kamu ini berhak untuk di pekerjaan kamu sekarang ini, walaupun kamu ngejar uang. Saya tahu itu. Saya nggak butuh alasan kamu kok. Nggak. Yang saya butuh itu adalah seberapa cintanya kamu dengan dirimu sendiri, titik. Iya. Kamu bisa punya 1001 alasan untuk mengemukakan sebuah pendapat bahwa saya berhak mas terus di kerjaan sekarang ini karena begini, karena begitu. Iya saya tahu, tapi saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah kamu cinta nggak sih dengan dirimu sendiri? Cinta nggak? Kalau memang cinta, mana buktinya? Apakah karena ngejar uang, terus kamu nginjek-nginjek dirimu sendiri? Apakah karena ngejar uang, kamu membuat diri kamu, maaf ya, rendah di mata orang? Apakah karena ngejar uang, kamu rela menomorduakan yang maha kuasa? Apakah karena ngejar uang, kamu jadi nggak yakin lagi bahwa rezeki itu sudah diatur sama yang maha kuasa, yang maha pengasih, lagi maha penyayang? Kok gitu? Berarti Tuhan kamu berganti dong. Tuhan kamu bukan Tuhan yang maha esa lagi, tapi Tuhan kamu adalah uang. Wah, bahaya itu. Bahaya. Ayo, sekarang simpan alasan-alasan kamu, kecilkan ego kamu, kita nggak usah debat. Ya, sekarang lihat diri kamu, katakan bersama saya. Katakan bersama saya cinta hidup saya. Katakan begitu. Katakan lagi, saya cinta diri saya. Sekarang saya tahu diri kamu sepertinya sudah mulai sedikit tersenyum nih. Bener kan? Nah sekarang ayo, itu pertanda kamu nih udah mulai sadar bahwa bener ya mas ya, ikhlas itu nomor 1. Bahwa memang bener ya mas ya, uang itu jangan dikejar karena nanti Tuhan kita ganti jadi uang. Bener, betul itu. Sekarang coba lihat. Di Pagar Kehidupan minggu lalu, saya sudah memberikan sebuah podcast yang judulnya tuh keren banget. Judulnya gini, bekerja sesuai passion, ini caranya. Coba kamu tonton podcast pagi yang itu deh kalau kamu belum tonton. Di situ saya sudah ngasih tahu bagaimana caranya kamu bisa menemukan pekerjaan apa sih yang pas banget buat kamu. Kamu bukanlah saya, dan saya bukanlah kamu. Apa yang cocok buat saya, belum tentu cocok buat kamu. Itulah karir, itulah pekerjaan. Dan di video itu, saya sudah membuatkan cara untuk menemukan karir yang tepat untuk kamu. Coba deh, cari video itu, kamu tonton, dan kamu praktekkan ya. Di video ini, kamu sudah tahu bahwa mengejar uang itu salah. Dan di video itu akan melengkapi video ini supaya kamu tahu apa karir yang tepat untuk kamu. Ditonton. Oke? Tetap semangat teman-teman. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.